Halo semua, semoga selalu sehat dan berbahagia. Pada YouTube Story yang aku post beberapa waktu yang lalu dengan pertanyaan uang saku harian sekolah, ternyata responnya cukup bagus dan vote 37% memilih uang saku 20.000 termasuk transport. Dari situ akhirnya aku berinisiatif untuk membuat budgeting and savings yang mungkin saja bisa menjadi bahan belajar kita semua tentang mengatur keuangan pribadi. Di video kali ini aku akan membuat budgeting and savings untuk uang saku 15.000 dan 20.000 termasuk transport. Mungkin di video yang lain akan aku buat untuk besaran berbeda. Oke, pertama yang akan kita bahas yaitu budgeting and savings untuk uang jajan 15.000 per hari. Ini udah termasuk ongkos transport ya. Pertama, menulis judul. Karena masih bulan November, jadi judulnya adalah November Budget. Untuk membuat budgeting seperti ini, kita bisa membuat seunik mungkin, sekreatif mungkin, sesuai dengan keinginan. Membuat budgeting seperti ini tidak hanya dilakukan ketika kita dalam kesulitan keuangan atau masalah keuangan gitu. Intinya, ketika kita mengalami posisi ekonomi di atas pun, kita tetap melakukan seperti ini. Tujuannya tidak lain adalah sebagai barometer bagi kita untuk melakukan perencanaan keuangan di masa yang akan datang dan supaya kita tidak kalap terhadap uang saku yang sudah diberikan orang tua. Selanjutnya, kita tulis pendapatan atau income yang di sini kita datanya per minggu selama 6 hari. Di sini aku mendata waktu sekolah 6 hari. Jadi jika kalian waktu sekolahnya itu 5 hari dan pemberian uang saku dari orang tua hanya diberikan ketika waktu sekolah saja, maka kalian tinggal mendata 5 hari dikalikan uang saku. Di sini aku menuliskan waktu sekolah 6 hari sehingga uang jajan per harinya 15.000 dikalikan dengan 6, jadi pendapatan per minggu adalah 90.000. Jika kalian mendapatkan uang saku setiap hari, tentu lebih bagus karena pendapatan kalian tentu lebih besar per minggunya. Sekali lagi, prinsip dalam membuat budgeting seperti ini adalah hidup hemat tetapi tidak pelit. Selanjutnya yang kita tulis adalah tabungan dan pengeluaran-pengeluaran. Jadi, setelah menuliskan pendapatan, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah menyisihkan untuk tabungan. Di sini, aku membuat tabel dengan 5 kolom. Kolom pertama ditulis nomor, kolom kedua nama, kolom ketiga uraian, kolom keempat total, dan kolom terakhir adalah jumlah per minggu. Biasanya, seorang mahasiswa atau pelajar, pengeluaran terbesar setiap harinya itu ada di jajan. Jadi, kita harus pintar menyiasati agar tidak banyak jajan ketika di sekolah. Caranya dengan membawa bekal dari rumah. Tetapi, terkadang orang tua di rumah tidak setiap hari free untuk menyiapkan bekal kita. Di sisi lain, kita juga khawatir telat ke sekolah atau ke kampus ketika kita menyiapkan sendiri di pagi harinya. Nah, pengalamanku, minimal malam hari kita menyiapkannya. Jadi, di malam harinya aku merebus 2 butir telur. Ini yang paling gampang, simple, dan bisa aku lakuin. Sehingga paginya aku nggak terlalu repot untuk persiapan bekal tersebut. Oke, balik lagi ke budgeting. Di sini aku membudgetkan atau merencanakan untuk menabung, jajan, sedekah, kas kelas, dan transport dengan besaran-besaran tentu saja menyesuaikan dengan uang jajan. Untuk tabungan, kita anggarkan per hari 5.000. Jadi, untuk per minggunya kita bisa mendapatkan 30.000. Usahakan menabung ini kita utamakan ya.
Untuk uang jajan, aku anggarkan 5.000 per hari, jadi per minggunya 30.000. 5.000 per hari cukuplah untuk beli minum dan jajan snack-snackan gitu. Hal terpenting dan nggak boleh terlewatkan ketika kita membuat budgeting adalah sedekah. Jadi, ketika kita mendapatkan uang jajan, tolong kita sisihkan 1.000 per hari, sehingga per minggu itu kita bisa memberikan sedekah untuk orang lain, masjid, atau yang membutuhkan. Jadi di sini sedekah 5.000 per minggu. Untuk kas kelas, aku anggarkan 5.000 per minggu. Kemudian untuk transport dianggarkan 20.000 per minggu untuk membeli bensin. Aku rasa cukup. Transport ini menyesuaikan jarak ya. Jadi total pengeluaran kita selama seminggu plus tabungan adalah 90.000. Di sini kita tidak memiliki dana cadangan atau dana taktis. Jadi kalau kita ingin membeli alat-alat tulis atau apapun itu, mungkin kita bisa menyisihkan dari uang jajan dengan cara membawa bekal dari rumah. By the way, selain jajan, pengeluaran terbesar kita tentu saja kadang-kadang untuk kas kelas dan tugas sekolah. Nah, aku punya pengalaman lagi ketika kita sudah mengalokasikan iuran kelas dengan jumlah tertentu, kemudian di kelas teman-teman atau guru malah membuat keputusan dengan iuran yang lebih besar, maka cobalah untuk berani berbicara bahwa kemampuan kita untuk membayar iuran kelas adalah segini dan kita jangan sampai terbebani dengan pembayaran uang kas kelas ini. Setelah membuat perencanaan pengeluaran dan tabungan, hal yang tak boleh ketinggalan untuk dilakuin adalah membuat expense tracker atau catatan pengeluaran. Ini bertujuan untuk mengontrol sejauh mana kita mengeluarkan uang selama sebulan. Di sini aku membuat expense tracker dengan tabel 3 kolom. Kolom pertama ditulis tanggal, kolom kedua deskripsi, dan kolom ketiga itu jumlah atau nilainya. Setelahnya, kita bisa membuat saving tracker, yaitu catatan tabungan kita per hari selama sebulan. Saving tracker ini membuatnya gampang aja, membuat kotak sebanyak 30 yang ditulis tanggal 1 sampai 30. Selanjutnya, kita akan bahas budgeting and savings untuk uang saku 20.000 per hari. Hal pertama yang harus kita tulis adalah income atau pendapatan yang kita rekap selama 6 hari. Di mana waktu sekolah selama 6 hari, uang jajan per hari 20.000, jadi pendapatan per minggu adalah 120.000. Selanjutnya, kita merekap dan menulis expenses dan saving atau biaya-biaya dan tabungan. Sebelum menulis biaya-biaya, yang wajib kita lakukan adalah menyisihkan untuk tabungan. Di sini aku tetapkan jatah tabungan per hari adalah 5.000, jadi total seminggu tabungannya adalah 30.000. Kemudian uang jajan per hari 7.000, sehingga selama seminggu jatah jajan adalah 42.000. Untuk menyiasati agar kita tidak banyak jajan ketika di sekolah adalah dengan membawa bekal dari rumah. Selanjutnya, sedekah yang nggak boleh ketinggalan buat dilakuin. Di sini aku budgetkan 5.000 per minggu. Yang keempat, kas kelas per minggu jatahnya adalah 5.000. Yang terakhir, transport. Di sini aku anggap kita menggunakan sepeda motor pribadi, sehingga transport di sini untuk membeli bahan bakar bensin. Total untuk transport adalah 25.000 per minggu. Total pengeluaran per minggu adalah Rp107.000, sehingga kita punya sisa uang dari pendapatan dikurang pengeluaran, yaitu sebesar Rp13.000 per minggu. Sisa uang ini bisa kita jadikan sebagai dana darurat, entah untuk tugas sekolah atau membeli alat tulis. Setelah mencatat pendapatan dan pengeluaran, hal yang terpenting adalah membuat saving tracker dan expense tracker atau catatan pengeluaran dan catatan tabungan. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengeluarkan di tanggal sekian, tanggal 1 misalnya ya, kita mengeluarkan uang untuk jajan, kita tinggal tulis jajan di kantin, besarannya berapa? Tulis 3.000. Berarti kita masih punya 2.000 untuk kita simpan besoknya atau kita jadikan sebagai tabungan. Kemudian misalnya tanggal 3 di minggu pertama kita membeli bensin
Untuk sepeda motor ya, sebesar 10.000. Berarti tinggal kita catat seperti ini. Kemudian untuk tabungan, ketika tanggal 1 kita menabung 5.000, maka kita tinggal membeli canda contreng atau dikasih warna. Dan jangan sampai tabungan kita per hari ini kosong ya, karena ini tantangan dan wajib kita lakukan. Oke, ini adalah budgeting and savings dari aku untuk pelajar dan mahasiswa yang mendapatkan uang harian atau uang saku harian 20.000 per hari dan 15.000 per hari termasuk uang transport. Jika kalian punya saran untuk video budgeting yang lain yang bisa aku buat, silahkan komen di bawah ya. Sampai di sini video budgeting dari aku, semoga bermanfaat. Thanks for watching, see you next video. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야